Halo, tes tes, suara saya masuk? Oke, sudah masuk ya. Kita mulai saja mungkin ya, sudah jam 15 lebih 35. Kita mulai untuk pembelajaran tamunya ya, gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Di sini kalau tidak salah gabungan ya antara aktivitas yang desain engineering learning pad dan juga IoT learning pad ya untuk pembelajaran tamunya. Nah, jadi untuk sore hari ini kita akan coba membahas terkait dengan strategi memulai bisnis startup untuk mahasiswa. Nah, tentunya topik ini cukup relate ya untuk teman-teman yang misal ada keinginan ingin memiliki usaha gitu ya, ingin menjadi seorang entrepreneur gitu ya dari mulai mahasiswa. Nah, kita di pembelajaran tamu ini kita akan coba bedah gitu ya, kita akan coba bahas gimana sih tips dan strategi gitu ya untuk memulai bisnis startup khususnya untuk mahasiswa. Nah, ininya saya matikan ya agar lebih stabil. Saya coba Oke, jadi kita mulai ya untuk pembelajaran tamunya dengan judul strategi memulai bisnis startup untuk mahasiswa. Nah, sebelum kita masuk ke apa dalam strategi ataupun tipsnya gitu ya, kita harus tahu dulu startup itu apa sih gitu ya. Kita nggak bisa tuh, misal kita harus ingin memulai membangun sebuah startup, tapi kita sendiri tidak tahu gitu ya apa itu startup gitu ya. Nah, di sini kita coba cari tahu dulu. Jadi untuk startup itu merupakan sebuah perusahaan atau usaha gitu ya, usaha yang baru dimulai biasanya itu didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan mengembangkan model bisnis yang inovatif untuk memecahkan masalah tertentu dalam masyarakat. Nah, startup ini jadi eh, sebuah rintisan usaha baru gitu ya. Bisa itu sudah memiliki badan hukum ataupun belum gitu ya. Misalnya apa hanya kelompok orang atau kelompok mahasiswa memulai usaha gitu ya, bisa seperti itu. Jadi tidak harus selalu berbadan hukum seperti PT, CV dan yang lainnya gitu. Nah, startup ini gitu ya atau usaha baru ini hadir untuk menjawab atau untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat gitu ya. Contohnya, misal di masyarakat itu ketika ingin ingin minum gitu ya, mereka menggunakan gelas. Tapi ketika mereka ingin keluar rumah, mereka bingung tuh ingin minumnya di mana. Pasti kan solusinya adalah membeli air mineral botol gitu ya. Tapi air mineral botol itu ketika sudah diminum gitu ya, sisa botolnya itu kan akan dibuang, menimbulkan sampah gitu ya, sampah plastik yang banyak. Nah, dari sana ada masalah tuh.
Gimana caranya agar ketika masyarakat atau sekelompok orang itu keluar rumah agar bisa minum gitu ya, tetapi tidak memilih air mineral, muncullah ide bisnis, yaitu membuat misalnya semacam apa botol minum portable seperti Tupperware gitu ya dan sebagainya. Nah, startup juga dapat beroperasi pada berbagai sektor gitu ya. Jadi tidak selalu di bidang teknologi kan kalau kita identiknya kalau startup itu sekarang identik dengan hal digital gitu ya, startup digital, startup teknologi. Nah, pada kenyataannya startup ini tidak hanya di bidang digital atau teknologi saja, ada juga yang di bidang e-commerce, ada di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, finance, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, meskipun banyak juga startup yang memulai dengan modal terbatas, beberapa di antaranya bahkan dapat berkembang gitu ya menjadi sebuah perusahaan yang besar dengan nilai pasar yang signifikan. Nah, kita contoh aja, dulu kan sempat viral ya, Gojek gitu ya. Nah, Gojek itu kan dimulainya itu dari ini ya, dari orang ke orang gitu ya, mulut ke mulut, mengajak gitu ya. Apakah ini apa bisa membantu menjadi driver gitu ya, bahkan sistem apa ordernya juga itu melalui SMS gitu ya. Nah, dari sana dia mulai memikirkan model bisnisnya, lalu berkembang sampai akhirnya menjadi perusahaan besar gitu ya, Gojek itu. Sama seperti yang lainnya juga Tokopedia, Seri, GNT, dan sebagainya. Nah, di sini ada 6 level startup gitu ya. Dari mulai pendirian awal atau pembentukan gitu ya. Nah, di sini mulai dari cockroach. Cockroach ini apa, didefinisikan sebagai perusahaan baru yang baru saja dirintis gitu ya, yang akan menarik para investor dengan imbalan ekuitas atau kepemilikan. Nah, biasanya cockroach ini apa, diidentikan dengan perusahaan yang baru dibangun, gitu ya, rintisan usaha yang baru dibangun dan baru akan memiliki legal, gitu ya, baik itu SPV, PT, dan sebagainya. Nah, setelah berhasil tuh menjalankan apa, model bisnisnya, dia akan berkembang, gitu ya, berkembang sehingga bisa naik level lagi di sini itu menjadi levelnya ponis, gitu ya. Nah, ciri-ciri apa startup yang sudah masuk kategori ponis adalah memiliki nilai valuasi berkisar 10 juta US dollar. Nah, nanti naik lagi itu. Ketika sudah mencapai 100 juta, dia akan naik levelnya menjadi centaurs gitu ya. Naik lagi menjadi unicorn, decacorn, sampai akhirnya level gitu ya. Nah, sejauh ini startup-startup ini rata-rata ya, startup yang besar itu eh, stuck gitu ya, berhenti di Dekakon gitu ya. Bahkan cuma hanya beberapa saja, banyaknya mungkin sampai unicorn. Nah, di Indonesia sendiri di sini ada gitu ya, banyak perusahaan yang sudah masuk ke dalam tadi di apa level unicorn atau memiliki valuasi sebesar 1 miliar US dollar. Nah, di sini ada Gojek gitu ya, yang sudah berhasil mencapai level tersebut gitu ya. Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, OVO. Dan di tahun 2020 ke atas, ini nambah lagi nih perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bisa mencapai ke level unicorn. Ada Kredivo, Ajaib, Sendit, JDID, Tiket.com, Aku Laku, kemudian sampai dengan yang baru yang viral mungkin ya kemarin-kemarin kopi kenangan ya. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, saya ingin pastikan dulu gitu ya, sesuai dengan judul, apakah teman-teman gitu ya tertarik gitu ya untuk menjadi seorang ini entrepreneur gitu ya. Kalau tidak tertarik kan ngapain gitu ya join di webinar ini gitu. Nah, pastinya tertarik mungkin ya dari teman-teman. Sangat tertarik, Kang. Nah, tertarik, oke, Kang Wandi. Oke, kalau misal tertarik gitu ya,
pasti teman-teman harus mempersiapkan gitu ya, apa yang akan dibangun, ide bisnis apa yang akan dijalankan gitu. Nah, pastinya teman-teman yang pertama harus punya ide bisnisnya dulu. Kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa keuntungan jika teman-teman ini menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Di luar 8 poin ini pasti akan banyak lagi gitu ya, keuntungan-keuntungan lainnya yang akan teman-teman dapatkan jika menjadi seorang entrepreneur. Yaitu yang pertama, bisa berpotensi memperoleh penghasilan tinggi gitu. Jadi dengan menjadi seorang entrepreneur, teman-teman penghasilannya itu tidak hanya diperoleh dari satu bidang saja gitu ya hasil bekerja, tapi setiap bulannya ini bisa ditingkatkan tergantung dari effort dan usaha teman-teman dalam mengembangkan bisnis yang dijalankannya. Yang kedua, teman-teman ini bisa menciptakan lapangan kerja baru. Seperti yang kita ketahui ya, di Indonesia sendiri, di tahun kemarin kalau kita lihat dari survei data dari BPS, lapangan kerja ini semakin ini gitu ya, berkurang gitu ya. Bahkan banyak pengangguran semakin meningkat. Nah, dengan teman-teman menjadi entrepreneur, teman-teman ini bisa menciptakan lapangan kerja untuk teman-teman lainnya. Yang ketiga, melatih jiwa kepemimpinan. Nah, teman-teman juga dengan menjadi seorang entrepreneur, jiwa kepemimpinan teman-teman juga akan meningkat gitu ya, meningkat karena teman-teman akan mengelola gitu ya, mengelola timnya bagaimana caranya agar usaha yang dijalankan itu bisa berkembang, bisa sukses, bisa maju gitu ya. Kemudian jam kerja yang fleksibel, teman-teman bisa kerja dari mana saja, kapan saja gitu ya, tidak terikat dengan jam kerja dari perusahaan gitu ya. Kalau bisa menjadi seorang entrepreneur. Kemudian bisa memperluas koneksi juga, menambah wawasan, meningkatkan kepercayaan diri, dan juga terakhir, jika bisnisnya ini dirintis gitu ya, sejak dari mahasiswa, teman-teman pasti memiliki nilai poin lebih gitu ya. Yang pertama pasti semangatnya ini atau spiritnya akan lebih tinggi gitu ya, lebih semangat. Karena mungkin mengejar setelah lulus ingin segera sukses gitu ya. Kemudian bisa memanfaatkan event-event di kampus biasanya banyak tuh seperti lomba, kemudian pameran produk dan lain-lain itu bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa mendapatkan hibah pendanaan nantinya itu yang menjadi modal dari startupnya teman-teman jika teman-teman memulainya sejak dari mahasiswa. Kemudian yang terakhir bisa memulai gitu ya kesuksesan lebih dulu gitu ya dari teman-teman lainnya. Jadi kalau teman-teman lainnya itu tujuannya itu tujuan akhirnya ketika sudah lulus itu bekerja kemudian mendapat penghasilan kemudian sukses. Teman jika memulai bisnis atau usaha sejak dari mahasiswa, teman-teman akan memulai gitu ya kesuksesan itu terlebih dahulu. Nah, sebelum menjadi seorang entrepreneur, tentunya teman-teman tadi sudah saya sebutkan ya harus punya ide bisnis. Nah, kalau tidak punya ide bisnis, bagaimana teman-teman ya harus mencari ide bisnis tersebut. Nah, ini ada beberapa tips gitu ya untuk mencari atau ya membuat suatu ide bisnis. Yang pertama, teman-teman harus ketahui dulu gitu ya. Selain tadi berangkat dari masalah yang ada, nah ini cara lainnya yang pertama teman-teman harus ketahui dulu apa yang teman-teman sukai dan kuasai gitu ya. Nah, jika teman-teman bingung gitu ya, mencari kategori usaha atau bisnis apa yang nanti akan dijalankan, teman-teman bisa mulai dulu dari menjual atau memproduksi sebuah produk atau layanan yang teman-teman sukai gitu ya, mulai dari kampus gitu ya. Misal teman-teman suka di bidang makanan gitu ya, suka misal nasi padang. Nah, teman-teman bisa kembangkan gitu ya dari nasi padang yang biasa dijual gitu ya dengan dibungkus kemudian dijual begitu saja teman-teman bisa kembangkan di sana. Bisa jadi teman-teman itu mengarah segmentasi pasar ke orang-orang yang berangkat kerja, yang mau sekolah gitu ya. Sehingga nasi padang itu teman-teman kemas, teman-teman bungkus sedemikian rupa eh, se apa se simpel mungkin sehingga orang yang mau makan itu tidak memerlukan lagi sendok gitu ya, tidak harus duduk gitu ya ketika makan itu.
Jadi bisa makan di mana saja. Dengan misal dijadikan dengan model nasi kepal, misal dan sebagainya. Jadi mulai dari yang teman-teman sukai dulu dan kuasai. Kemudian yang kedua, lakukan observasi. Nah, untuk menggali ide, teman-teman bisa mengamati gitu ya beberapa hal seperti contohnya perilaku konsumen, kemudian distribusi produknya bagaimana gitu ya, suppliernya dari mana, SDM-nya bagaimana gitu, serta kelebihan dan kebutuhan dari produk yang teman-teman akan create gitu ya bisnisnya gitu ya. Setelah dilakukan langkah kedua, teman-teman bisa mulai tuh perluas jaringan atau jejaring teman-teman karena masih mahasiswa coba jalin relasi dengan banyak teman-teman dari kampus gitu ya mulai dari kampus sendiri dulu tuh coba di apa jalankan dicari gitu ya relasinya kalau dari kampus dari teman-teman kampus menjaring lagi meluas lagi ke para dosen misalnya jaga relasi dan hubungan baik. Nah, setelah dari kampus sendiri, kemudian menyebar ke kampus lain, kemudian bahkan ke kampus-kampus yang di luar daerah, kalau bisa seperti itu. Kan sekarang sudah zamannya online ya, bisa melalui online shop, e-commerce, dan lain-lain. Nah, jangan lupa setelah apa, teman-teman memulai gitu ya, memperluas jaringan, terus menjual produknya, teman-teman juga harus ikuti perkembangan tren untuk mengembangkan produk atau layanan yang di-create oleh teman-teman. Karena kalau misalnya kita sudah menjual produk gitu ya, ternyata produknya itu laris, laku, kalau teman-teman tidak mengikuti perkembangan gitu ya, tidak ada pengembangan dari produknya itu akan kalah gitu ya dengan produk-produk dari pesaing yang sudah eh, membuntuti lah gitu ya, mengikuti apa bisnis dari teman-teman gitu ya, mengamati gitu ya. Mereka ketika teman-teman tidak melakukan pengembangan, mereka akan replace teman-teman dari pasar. Dan yang terakhir, lakukan riset bisnis dan produk gitu ya. Nah, jangan lupa gitu ya, teman-teman juga setelah menjalankan bisnisnya tetap harus melakukan riset bisnis dan produk. Tujuannya agar produk bisnis dari teman-teman tidak stuck di situ, tapi bisa melakukan ekspansi ke produk-produk atau layanan lainnya nantinya. Gitu. Nah, tahapan-tahapan membangun startup gitu ya. Nah, ini ada 4 tahapan utama gitu ya. Jika teman-teman ingin membuat atau membangun sebuah bisnis atau usaha gitu ya. Yang pertama tadi ya, yang tentunya yang paling penting adalah ide. Ide ini bisa berangkat dari masalah atau bisa berangkat dari hal-hal yang teman-teman sukai gitu ya. Gitu. Nah, ini menjawab permasalahan, memulai diri tadi sendiri, dan diperbarui dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, startup ini tidak bisa dijalankan secara sendiri. Teman-teman harus memiliki tim, maka bangunlah tim gitu ya. Cari misal teman-teman kawan-kawannya yang satu tujuan gitu ya. Nah, biasanya tim dalam startup itu terdiri atas 3 komposisi. Ada hustler, hipster, dan hacker. Biasanya hustler ini adalah orang yang memiliki naluri menjadi seorang pembisnis gitu ya. Biasanya yang merancang bagaimana bisnis itu bisa dijalankan. Dia yang membuat bisnis modelnya, dia yang merancang kemana segmentasi customernya dan lain-lain. Kemudian ada hipster, dia yang fokus kepada desain-desain ya, desain, kemudian packaging produknya dan lain-lain terkait dengan desain. Yang ketiga adalah hacker atau insinyur. Nah, dia adalah yang menerapkan teknologi dan mengerjakan keseharian operasionalnya. Nah, itu adalah 3 gitu ya, minimal 3 komposisi utama dalam membangun tim di sebuah startup. Nah, setelah timnya jadi ini, memiliki satu visi, satu tujuan gitu ya, teman-teman bisa mulai tuh membuat bisnis plan-nya. Nah, bisnis plan ini adalah strategi gitu ya, pemetaan strategi bagaimana bisnis kita akan jalan ke depannya gitu ya. Mulai dari penentuan segmentasi customer-nya, kemudian nilai lebih dari produk yang akan dibangun, kemudian supply-nya mau dari mana saja, nanti raw materialnya, kemudian rencana pengeluaran, rencana pendapatan gitu ya. Dan yang terakhir adalah mulai mencari pendanaan. Nah, pendanaan ini
bisa bersumber dari pribadi gitu ya, patungan antara timnya gitu ya, yang sudah dibentuk tadi, bisa dari keluarga, pinjaman, hibah, bahkan investasi pun bisa gitu ya. Biasanya kalau awal mungkin teman-teman bisa mulai kecil dulu ya dari apa dana pribadi dulu, nanti sudah mulai berjalan, teman-teman bisa tuh membuat suatu pitch deck gitu ya yang dipresentasikan kepada investor. Nah ini adalah contoh bisnis plan ya dengan metode bisnis model canvas. Jadi setelah tadi idenya dijelaskan gitu ya, idenya sudah ada, coba dipetakan gitu ya, mulai dari segmentasi customernya kemana saja, kemudian cara kita menjaga gitu ya hubungan baik dengan customer supaya loyal ke kita seperti apa, channelnya kemana saja, kemudian nilai lebih dari produknya apa gitu ya yang membedakan dengan produk yang sudah ada di kompetitor gitu ya. Teman-teman harus punya nilai lebih tentunya. Kemudian key resource-nya yang terlibat dalam bisnis ini nanti siapa saja gitu ya, bisa supplier dan lain-lain. Key activity, aktivitas yang akan dijalankan dalam bisnis ya, seperti apa. Kan ada penjualan gitu ya, pengembangan, R&D, kemudian dan lain-lain. Partnernya jika ada teman-teman kerjasama dengan pihak lainnya bisa disebutkan ini dipetakan gitu ya. Kemudian sampai dengan rencana pengeluarannya nanti apa saja dan rencana pemasukannya ini dari mana saja gitu. Nah, setelah tadi ini ya, jadi model bisnisnya kemudian dijalankan, tentunya dalam menjalankan teman-teman tidak akan langsung rame gitu ya, tidak akan langsung berhasil gitu ya. Nah, maka dari itu diperlukanlah namanya itu strategi branding startup. Nah, secara umum atau secara simpelnya ada dua strategi yang bisa teman-teman jalankan gitu ya dalam membranding si usaha, bisnis atau produk yang teman-teman create tadi. Yang pertama ini dengan menggunakan konten gitu ya, strategi konten. Nah, teman-teman perkuat konten-konten terkait produknya ini di media sosial, mulai dari Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, LinkedIn dan lain-lain gitu ya. Pastikan apa konten-kontennya ini menarik sesuai dengan segmentasi yang teman-teman inginkan gitu ya terkait dengan pembeli produk nantinya. Nah ini ada dua jenis, ada soft selling insight dan bisa berupa video atau reels ya kalau sekarang itu. Yang kedua ini melalui community. Nah, community ini merupakan kegiatan mencari masa yang banyak. Misal kalau teman-teman gitu ya ide bisnis atau ide usahanya ini di bidang pelatihan gitu ya. Nah, dengan di bidang pelatihan kan teman-teman tentunya untuk menggait gitu ya calon peserta yang banyak, teman-teman harus punya komunitas juga gitu ya. Komunitas itu tentunya di-create sendiri. Mulai dari membuat apa program student ambassador gitu ya untuk mempopulerkan program atau brand dari teman-teman ini ke kampus-kampus yang student ambassador. Nanti student ambasadornya misal diperbolehkan apa lembaga baru SEO dari berminat para orang komunitasnya dan hustler.
Halo, tes tes sudah masuk lagi? Oh, terputus ya. Tadi sampai mana terputusnya? Sudah ya. Tadi sampai mana? Oh, sampai ini ya, strategi ini ya, branding. Oke. Oke, saya coba apa? Sedikit summary lagi ya di konten gitu ya. Oke. Nah, setelah tadi teman-teman apa merumuskan gitu ya ide bisnisnya, kemudian dijalankan, disusun bagaimana dipetakan bisnis modelnya, teman-teman tentunya ketika menjalankan bisnis itu tidak langsung akan rame gitu ya. Meskipun apa awalnya itu rame, pasti dapat dipastikan itu ramenya itu oleh relasi-relasi atau teman-teman kita juga gitu ya. Nah, maka dari itu diperlukanlah strategi branding gitu ya, branding dari usaha teman-teman agar bisa lebih tren gitu ya, produk yang di-create oleh teman-teman. Nah, strateginya secara umum atau secara simpel itu ada dua. Yang satu melalui konten gitu ya, teman-teman perkuat konten-konten gitu ya di media sosial terkait dengan produk teman-teman, baik itu secara hard selling maupun soft selling. Nah, konten yang dibuat itu bisa melalui Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, LinkedIn, dan lain-lain, tergantung dengan segmentasi customer gitu ya. Kalau segmentasinya itu mahasiswa atau anak-anak muda gitu ya, konten yang teman-teman post ini bisa melalui Instagram, TikTok, atau YouTube misal gitu ya. Kalau misal segmentasinya apa orang dewasa gitu atau profesional, teman-teman bisa menggunakan YouTube atau LinkedIn. Nah, jenis kontennya ini ada tiga ya sebenarnya, ada soft selling, ada hard selling, dan video. Kalau soft selling ini adalah konten berupa carousel gitu ya. Tahu mungkin ya teman-teman, kalau carousel itu misal teman-teman produknya itu adalah pelatihan gitu ya, pelatihan di bidang IoT misalnya. Teman-teman kan yang pasti harus mempunyai posternya dulu ya, poster pelatihannya gitu ya. Nah, sebelum teman-teman poster itu harus diiringi dengan carousel soft selling. Misal, judul kontennya adalah teknologi IoT atau smart home di lingkungan rumah gitu. Nah, nanti disebutkan teknologinya apa aja. Nah, di akhir baru disisipkan konten poster dari pelatihannya. Nah, yang kedua adalah hard selling. Kalau hard selling, teman-teman posting langsung tuh poster pelatihannya. Kalau yang ketiga adalah video. Video itu bisa berupa reels gitu ya, bisa berupa insight lainnya. Yang kedua, strateginya adalah melalui komunitas. Nah, komunitas ini adalah kegiatan mencari massa yang banyak. Kalau misalnya produknya adalah pelatihan tadi ya, teman-teman bisa menggunakan strategi student ambassador gitu ya. Teman-teman bisa mengajak para siswa-siswa, para mahasiswa untuk bisa menjadi ambasador gitu ya di produk atau layanannya teman-teman, yang nantinya itu tugasnya adalah siswa atau mahasiswa itu mempromosikan gitu ya pelatihan dari teman-teman ke teman-teman di kampusnya gitu ya.
Nanti mungkin sebagai benefit teman-teman bisa memberikan sertifikat kegiatan, bisa memberikan benefit pelatihan gratis kepada mahasiswa tersebut. Nah, itu. Nah, selain itu teman-teman juga bisa memanfaatkan strategi digital marketing gitu ya. Teman-teman bisa memanfaatkan digital marketing sebagai praktik pemasarannya gitu ya. Contohnya bisa menggunakan mesin pencari atau SEO gitu ya. SEO bisa di SEO Instagram, SEO Google, SEO dan lainnya gitu ya. Kemudian melalui pemasaran konten gitu ya. Instagram Ads gitu ya, misalnya Facebook Ads dan lain-lain. Media sosial, email marketing, teman-teman bisa blast tuh ke bank data gitu ya. Yang teman-teman punya gitu ya terkait dengan produk yang teman-teman jual. Ada melalui iklan online dan analisis data. Nah, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas tadi ya, sampai terputus gitu ya. Terkait dengan tadi strategi memulai bisnis startup untuk mahasiswa. Pada intinya, teman-teman harus punya ide dulu. Ide bisnisnya apa, kemudian cari timnya, carilah teman-teman yang menurut teman itu bisa diajak kerjasama gitu ya, bisa sesuai. Minimal itu terdiri atas 3 komponen ya, ada hipster, hustler, dan hacker gitu ya. Kemudian setelah petakan gitu ya, model bisnisnya mau seperti apa, kemudian gitu ya, menjual produknya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh melalui boleh juga melalui kolom chat gitu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau masih ada yang mau berdiskusi. Adakah yang ini yang mau bertanya? Kalau bisa bertanya secara ini ya, on mic gitu ya. Karena sesi pembelajaran tamu ini direkam dan nanti akan diberikan rekamannya ke pihak kampus Merdeka dan juga dilampirkan gitu ya sebagai laporan ke kampusnya teman-teman gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini aktif, nanti akan terdeteksi gitu ya, terdeteksi aktif gitu, aktif juga gitu ya oleh pihak kampus dari teman-teman nantinya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung atau tertarik gitu ya terkait dengan topiknya tadi gitu ya. Silakan. Boleh Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Boleh. Begini Pak, tadi kan di dalam materinya kalau kita ingin membangun sebuah usaha itu ada membuat tim ya. Kalau misalkan kita membuat usaha tapi tidak dengan tim, kita perorangan gitu Pak. Apa dampaknya sih Pak ke depannya? Apa gimana gitu kalau kita melakukan usaha tersebut itu sendiri gitu, tanpa harus membuat tim terlebih dahulu? Oke, ada lagi? Udah itu. Oke, untuk menjadi sebuah apa? Mungkin awalnya gitu ya. Kalau misalnya ingin membuat usaha, pasti teman-teman terpikirnya itu jalanin sendiri aja dulu gitu ya. Tapi pernah nggak teman-teman ketika memikirkan gitu ya,
ketika sebuah usaha itu maju gitu ya, tiba-tiba sukses gitu ya, tiba-tiba usahanya itu besar, bagaimana teman-teman cara menghandle-nya gitu ya. Kalau misal sendiri, pasti teman-teman akan mengandalkan karyawan gitu ya, atau pekerja gitu ya, yang akan membantu dari teman-teman. Tapi kalau kita telah lebih lanjut gitu ya, karyawan atau pekerja yang akan bekerja dengan teman-teman itu selamanya akan bekerja kepada teman-teman gitu ya. Pasti ada kalanya mereka mendapatkan tawaran lebih bagus gitu ya dari perusahaan lain misalnya. Nah, mereka akan pergi meninggalkan teman-teman. Misalnya seperti itu. Beda halnya jika teman-teman punya tim dari awal. Tim tersebut akan memiliki tadi ya visi dan misi yang sama, kemudian komitmen yang sama, dan juga akan masuk ke dalam bisnis yang sama gitu ya, terdaftar di dalam legal di startup tersebut, di dalam bisnis tersebut, sehingga mau seburuk apapun jalannya nanti usahanya gitu ya, seturun apapun omsetnya, tim itulah yang akan tetap bersama dengan teman-teman gitu ya. Kalau misalnya pekerja itu akan pergi, kalau tim yang ada yang sudah diajak dari awal oleh teman-teman itu tidak akan pergi. Mereka akan ikut membantu teman-teman bagaimana caranya gitu ya menaikkan lagi si usaha yang sedang merosot itu gitu. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa harus tim gitu ya. Nah, seperti itu tadi Rizky Ramadan. Baik Pak, cukup paham dan sangat jelas. Cukup ya? Silakan. Ada lagi yang lainnya? Tadi Ragil mungkin. Silakan jika ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Zidni. Baik, terima kasih kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Zidni dari Politeknik Negeri Batam. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai pandangan Bapak terkait bisnis atau startup antara yang bergerak di makanan, Pak, F&B, atau bisnis yang bergerak di bidang jasa. Itu untuk prospek kami nanti setelah mungkin, atau yang baru mau mencoba, atau nanti 2-3 tahun ke depan itu lebih menjamin yang mana ya Pak, antara bisnis F&B dan juga nanti yang mungkin uh, antara sama yang di bidang jasa Pak, karena melihat kan nggak jarang tuh Pak bisnis-bisnis F&B ini yang kayak minuman-minuman atau makanan ini kan cepat cepat ini ya Pak, cepat tutup lah. Menurut Bapak gimana Pak, pandangan dari Bapak? Oke, Terima kasih. untuk lebih prospek F&B atau jasa gitu ya. Nah, kalau secara umum semua sektor bisnis itu memiliki peluang yang sama gitu ya, memiliki peluang yang sama untuk bisa berkembang bahkan besar di pasar itu. Nah, tinggal bagaimana atau gimana caranya kita bisa membesarkan bisnis yang kita mulai itu gitu ya. Kembali lagi ke passionnya teman-teman gitu ya. Di mana gitu ya, apakah benar-benar itu lebih condong ke F&B tadi, makanan atau minuman, atau ke bidang jasa. Nah, kalau misalnya teman-teman itu punya passionnya itu di bidang jasa gitu ya, pelayanan, tapi karena lihat gitu ya, tergoda dengan teman-teman lainnya mungkin membuka bisnis F&B, nah itu tidak akan jalan atau jalannya akan sebentar juga gitu ya, lama-lama tutup. Nah, tergantung juga dikembalikan lagi ke passionnya teman-teman gitu ya, karena dalam memulai bisnis itu tidak hanya selalu terkait dengan tren gitu ya, dengan tren, tapi kembali lagi ke
passion dari teman-teman. Dengan teman-teman memiliki passion misal di bidang F&B gitu ya, teman-teman nantinya itu akan lebih mudah gitu ya melakukan pengembangan-pengembangan atau inovasi-inovasi gitu ya, yang tentunya di bidang yang teman-teman kuasai. Lakukan inovasi sehingga terciptalah produk-produk baru dari F&B tersebut, dan memungkinkan gitu ya produk inovasi yang di-create itu menjadi produk yang besar nantinya gitu. Jadi kembali lagi ke teman-temannya gitu ya, memiliki passion di mana gitu. Karena kalau sudah fokus di passionnya atau ya di hal yang disukai gitu ya, teman-teman akan benar-benar menguasai bisnisnya gitu ya, menguasai bisnisnya sehingga dalam melakukan pengembangan gitu ya nanti inovasi-inovasi juga lebih terkuasai gitu. Nah, seperti itu tadi Zidni. Jadi semua sektor bisnis itu berprospek gitu ya. Tidak ada yang tidak prospek, tinggal bagaimana dari kita, cara kita mengelola bisnis tersebut, mulai dari merintis sampai dengan mulai terkenal, dan bagaimana cara mempertahankan gitu ya, mempertahankan brand yang sudah kita bangun itu agar tetap eksis gitu ya, gitu. Seperti itu, Zidni. Ada lagi dari yang lainnya? Baik Pak, cukup jelas Pak. Terima kasih. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Raka. Izin bertanya ya Pak ya. Jadi Pak, untuk membuat sebuah bisnis kan tadi kita harus membuat tim. Nah, pada saat membuat tim itu awal-awal bagus Pak. Seiring berjalannya waktu, bisnis itu terus berjalan dan tim ini membuat satu rencana, mereka ini membuat kompetitor dari bisnis itu Pak. Kan banyak sudah kejadian seperti itu. Nah, itu bagaimana ya Pak? Mereka itu sudah membuat saingan lah untuk bisnisnya. Makasih Pak. Oke, terkait itu banyak ya terjadi saat ini mungkin ya. Nah, terkait itu, maka poin yang harus teman-teman pastikan dari awal, ketika membuat tim, pastikan tim itu memiliki satu visi, satu tujuan yang sama gitu ya ketika memulai bisnisnya gitu. Jika sudah memiliki satu tujuan yang sama gitu ya, ketika pembentukan legal dari rintisan usaha tersebut ya, misal menjadi PT gitu ya. Nah, di sana akan terikat gitu ya. Jika terjadi suatu produknya besar itu akan seperti apa, jika terjadi bangkrut akan seperti apa gitu ya. Nah, di sana tertuang gitu ya di dalam badan hukum tersebut. Nah, maka dari itu yang tadi saya sebutkan gitu ya, kenapa tidak boleh satu orang. Kalau satu orang kan teman-teman pasti akan rekrut karyawan. Misal mendirikan sebuah usaha satu orang gitu ya, dia yang menjadi direktur gitu ya. Nah, untuk mencari direktur pemasaran, direktur operasional, dia meng-hire orang. Nah, belum tentu orang yang di-hire itu memiliki tujuan dan visi yang sama gitu ya. Nah, makanya banyak terjadi itu case-nya saat ini itu seperti itu. Dia membuat sendiri, kemudian untuk timnya, tim utamanya gitu ya, tim C-levelnya itu dia hiring gitu ya dari profesional-profesional yang sudah berpengalaman gitu ya. Tentunya kan profesional itu belum ini, kita tidak tahu gimana baik buruknya dia gitu ya. Dari diri dia gimana. Beda halnya jika kita hiring dari awal itu benar-benar tim yang kita kenal gitu ya, yang kita memiliki visi yang sama. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika merekrut tim, carilah teman-teman gitu ya, temannya yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Yang kedua, dalam menjalankan usahanya, teman-teman coba diusahakan semua itu menjaga komunikasi dengan baik gitu ya. Dengan kita menjaga komunikasi yang baik dengan baik gitu ya dengan tim kita pun akan merasa nyaman gitu ya, sehingga meminimalisir gitu ya terjadinya hal-hal seperti tadi gitu ya. Dia sudah tinggi gitu, sudah jalan bisnisnya, tiba-tiba membuka lagi usaha yang serupa. Nah, itu tidak akan seperti itu gitu ya. Jadi ketika mencari tim gitu ya, pastikan benar-benar tim itu yang kita kenal gitu ya. Karena itu menjadi
fondasi awal gitu ya, fondasi awal tim atau ya tim yang akan kita jalan bersama-sama menjalankan usahanya gitu ya. Jangan asal kita merekrut untuk menjadi tim utama kita. Seperti itu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Silakan jika ada lagi, masih ada waktu. Izin bertanya Pak. Boleh, silakan Arya. Ya Pak, baik. Jika kita sudah punya ide untuk usaha ataupun bisnis itu Pak, langkah selanjutnya itu apakah mencari modal atau membentuk sebuah tim? Itu saja. Terima kasih. Oke, jika misal kita sudah punya ide gitu ya, pastikan ketika menjalankannya itu memiliki tim gitu ya. Jadi cari tim dulu gitu ya, cari tim sesuai dengan apa yang memiliki visi dan tujuan yang sama dengan kita gitu ya, terkait dengan ide bisnis yang tadi kita punya gitu ya. Cari coba yang sesuai. Setelah itu jangan langsung mencari pendanaan. Jangan langsung mencari pendanaan, tapi coba petakan dulu gitu ya, model bisnisnya itu mau seperti apa gitu ya, dari ide bisnis yang tadi dimiliki gitu ya. Apakah model bisnisnya itu akan menyasar pada konsumen mahasiswa, anak-anak muda, segmentasinya itu, atau ke profesional misalnya tuh. Kemudian model bisnis lainnya yang ingin dicapainya terkait dengan customer, apakah itu B2C gitu ya, ke customer umum, atau segmentasinya itu B2B hanya ke perusahaan gitu ya, ke perusahaan-perusahaan kita menjualnya, atau B2G ke pemerintahan gitu ya. Jadi setelah punya ide bisnis, coba dicari timnya gitu ya, atau bisa juga mencari tim dulu gitu ya, mencari tim. Nanti kan setelah timnya kumpul tuh masing-masing punya ide bisnis, kemudian dilakukan riset gitu ya, survei gitu ya, dilakukan riset ide bisnis mana nih yang bisa atau paling prospek dijalankan. Nah setelah itu coba petakan bisnis modelnya gitu ya, bisa menggunakan metode bisnis model Canvas atau Lean Canvas atau yang lainnya. Setelah terpetakan, setelah terdefinisi, teman-teman bisa mulai tuh mencari pendanaan gitu ya, bisa melalui pitching, bisa melalui pameran-pameran gitu ya. Karena kalau misal dari ide bisnis teman-teman langsung mencari pendanaan, itu pasti akan sulit gitu ya. Karena ketika pitching gitu ya, teman-teman harus dipetakan gitu ya. Pasti akan ditanyakan model bisnisnya ini mau seperti apa gitu ya oleh investor itu. Nah maka dari itu yang dilakukan tadi ya, ketika sudah punya ide bisnis, bisa itu tadi ya mencari timnya gitu ya. Tapi kalau tidak punya ide bisnis, mungkin bisa dibentuk timnya dulu, kemudian dicari ide bersama-sama, baru dipetakan dan mencari pendanaan seperti itu. Ada lagi? Silakan. Kata sudah cukup. Mungkin sambil nunggu pertanyaan lainnya, kita coba sesi ini dulu ya, sesi dokumentasi ya. Karena tadi belum sempat kita dokumentasi sebagai kalau untuk mahasiswa MSIB mungkin untuk pelaporan nanti, absensi juga. Kalau untuk peserta umum juga sama untuk dokumentasi ya. Silakan mungkin bisa teman-teman dari MSIB gitu ya. Seperti itu. Off cam, dimatikan kembali kameranya, diperbolehkan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan?
Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk sesi pembelajaran tamu dan webinarnya. Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Ini lagi mengetik, Pak Ujan. Nggak jadi mengetiknya. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin saya cukupkan ya untuk sesi pembelajaran tamu dan webinarnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, bisa dilakukan melalui grup ya, grup open, grup SIB, dan yang lainnya gitu ya, bisa secara personal juga. Itu saja mungkin dari saya, sedikit share untuk sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.